Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wal kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga dengan rahmat itu terhadapnya kita melakukan Zoom meeting pada malam hari ini. Selamat berikan salam terhadap kita hadiahkan pada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi materi medan elektromagnetik. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa. Baca doa mulai. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi diberikan rahmat oleh Allah SWT dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam presentasi kali ini. Baiklah, marilah kita mulai presentasinya. Next. Pada kelompok 2 ini diketuai oleh saya sendiri yaitu Muhammad Abdul Karim dan berikut nama-nama anggotanya, diantaranya pertama Ardian Saputra, kedua Ahmad Syukri, ketiga Zaki Farhan, keempat Muhammad Alfi Syakra. Next. Kelima Muhammad Akbar Fadilah, keenam Muhammad Rifki Rahmadi Dejora, keenam Daniel Roberto, dan ketujuh Alfikri Mustafa. Next. Baiklah, materi yang pertama itu mengenai arus listrik yang akan dibacakan oleh Muhammad Akbar Fadilah. Kepada Muhammad Akbar dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sub materi berupa arus listrik. Arus listrik itu sendiri bisa didefinisikan sebagai aliran muatan listrik yang bergerak melalui suatu titik dalam suatu rangkaian elektronik. Arus listrik terjadi ketika ada perbedaan potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian. Gambar di samping menunjukkan arus dalam kawat adalah muatan yang melewati suatu permukaan kawat melintang tersebut persatuan waktu. Yang kedua, kerapatan arus. Kerapatan arus listrik adalah perbandingan antara arus listrik yang melewati suatu permukaan penghantar listrik dengan luas permukaan yang dilaluinya. Biasanya arah J adalah searah dengan aliran arus. Rumus bisa dilihat di bagian atas. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Akbar Fadilah. Selanjutnya mengenai kemelaran arus listrik yang akan dibacakan oleh Muhammad Rifki Rahmadi Dejora. Kepada Muhammad Rifki dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemalaran arus listrik. Kemalaran dalam arus listrik sering disebut dengan kestabilan aliran arus listrik untuk mencegah kerusakan pada rangkaian listrik. Dalam konteks medan elektromagnetik sering dikaitkan dengan konsep arus listrik di dalam suatu konduktor tidak berubah secara signifikan dalam jangka waktu tertentu, atau bisa disebut tetap konstan. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Rifki. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Faktor yang mempengaruhi antara lain yang pertama adalah tegangan. Tegangan membutuhkan sumber tegangan yang stabil karena dapat memberikan tegangan tetap tanpa fluktuasi. Apabila semakin tinggi sumber tegangannya,
maka semakin besar dorongan elektron untuk bergerak sehingga meningkatkan kemalaran arus. Yang kedua yaitu resistansi. Nilai resistansi sangat mempengaruhi kestabilan arus listrik. Apabila semakin besar suatu nilai resistansi, maka semakin kecil kemalaran arus untuk tegangan tertentu. Yang ketiga, material. Bahan seperti tembaga dan aluminium memiliki konduktansi tinggi karena elektron bebasnya banyak, sehingga arus listrik dapat mengalir dengan mudah. Next. Pak, Selanjutnya, cara mematikan kemalaran tetap stabil yang akan dibacakan oleh Daniel Roberto. Kepada Daniel dipersilakan. Baik, terima kasih terhadap waktunya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara memastikan kemalaran tetap stabil. Memilih material penghantar dengan konduktivitas tinggi dan stabil, seperti tembaga atau aluminium. Material dengan konduktivitas yang buruk atau berubah-ubah bisa menyebabkan penurunan kemalaran arus. Sirkulasi udara yang baik atau sistem pendingin seperti kipas atau heatsink sangat membantu. Semakin panjang penghantar, resistansinya akan semakin besar, yang berarti kemalarannya menurun. Oleh karena itu, menjaga panjang penghantar tetap optimal dapat membantu menjaga kestabilan kemalaran. Meningkatkan luas penampang penghantar, misalnya menggunakan kawat yang lebih tebal, dapat meningkatkan kemalaran arus dan menjaga kestabilannya. Karat, korosi, atau longgarnya koneksi bisa mempengaruhi konduktivitas sehingga sambungan perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada gangguan. Next. Baik, selanjutnya kepada moderator. Terima kasih kepada Daniel. Selanjutnya itu konduktor logam ya, dan konduktivitas logam yang akan saya bacakan. Konduktor atau pengantar listrik adalah suatu material yang mudah mengantarkan arus listrik. Sifat hantarannya adalah memindahkan elektron-elektron dari suatu titik kelistrikan ke titik kelistrikan lainnya secara mudah. Kegunaan utama dari pengantar listrik adalah mengalirkan arus listrik. Sebelah kanan adalah contoh-contoh konduktor, diantaranya lah tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa, dan perak. Next. Sifat-sifat konduktor logam. Sifat-sifat bahan konduktor umumnya sebagai berikut. 1. Memiliki daya hantar listrik yang baik. 2. Ada koefisien temperatur tambahan. Yang ketiga, memiliki daya hantar panas. Yang keempat, memiliki daya tegangan tarik. 5. Dapat menimbulkan daya elektron motoris termo. Next. Konduktivitas logam. Dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut. Antaranya konduktor, ada simbol, ada beratnya, ada koefisien konduktivitasnya. Sebagai contoh itu emas dengan simbol Ke dengan berat 19,3 dan koefisien konduktivitas 70,80. Next. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi konduktor logam yang akan dibacakan oleh Ardian Saputra. Kepada Ardian dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang faktor yang mempengaruhi konduktor logam. 1. Struktur atom. Logam memiliki struktur atom yang unik
sehingga memungkinkan elektron mengalir dengan mudah. 2. Jumlah elektron bebas. Logam Oke. memiliki banyak elektron bebas di kulit terluar orbit yang dapat membawa muatan listrik secara efisien. 3. Bentuk. Sepotong ma- 3. Bentuk. Sepotong materi yang tebal akan menghantarkan lebih baik daripada sepotong tipis dengan ukuran dan panjang yang sama. 4. Suhu. Kebanyakan logam adalah konduktor yang lebih baik saat dingin dan konduktor kurang efisien saat panas. Kegunaan konduktor logam. 1. Penghantar listrik. Konduktor logam digunakan dalam kabel listrik dan perangkat elektronik. 2. Penghantar panas. Konduktor logam digunakan dalam peralatan masak, seperti panci dan wajan, untuk menghantarkan panas dari api ke makanan. 3. Penghantar sinyal dan data. Konduktor logam digunakan dalam kabel konektor seperti kabel USB, kabel HDMI, dan kabel audio atau video. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ardian. Ya, selanjutnya adalah bahan semikonduktor yang akan dibacakan oleh Ahmad Syukri. Kepada Syukri, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Aja suaranya. Bahan semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki konduktivitas listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Semikonduktor dapat berupa unsur murni seperti silikon, germanium, atau selenium, atau senyawa seperti gallium arsenida atau kadmium selenida. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Syukri. Next. Selanjutnya adalah sifat dan contoh bahan semikonduktor yang akan dibacakan oleh Zaki Farhan. Kepada Zaki, persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Zaki Farhan akan menjelaskan tentang sifat-sifat semikonduktor. Sifat dari semikonduktor tidak terlepas dari isolator dan konduktor. Sifat dari kedua kelistrikan ini tidak mudah berubah dari pengaruh suhu, cahaya, temperatur, hingga magnet. Berikut ini merupakan sifat-sifat dari semikonduktor diantaranya. 1. Koefisien temperatur negatif. Semikonduktor memiliki sifat yang negatif. Hal ini berbeda dengan logam yang memiliki resistensi koefisien temperatur positif. 2. Daya termolistrik tinggi. Semikonduktor mampu memberikan daya termolistrik yang tinggi karena sifat dari semikonduktor berada di pertengahan sehingga memiliki tanda yang positif atau negatif pada logam yang berkaitan. 3. Penyearahan. Semikonduktor memiliki hubungan yang bersifat penyearahan sehingga komponen di dalam semikonduktor tidak akan bertentangan satu sama lain. Next. Contoh bahan semikonduktor diantaranya ada silikon, germanium, boron, dan karbon. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Zaki Farhan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan dapat dipahami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Mungkin bagi rekan-rekan kami yang belum paham atau yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Sekian, terima kasih. Sekali lagi, untuk rekan-rekan yang mau bertanya, dipersilahkan lemparkan pertanyaannya di forum.
Baiklah, karena tidak ada rekan-rekan yang ingin bertanya, semoga dapat dipahami pemaparan materi kami pada malam hari ini. Kami dari kelompok 2, saya perwakilan dari rekan-rekan kelompok 2. Kalau ada salah dalam berkata, dalam pemaparan materi, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.